Hari ini KPU DKI Jakarta akan menetapkan dan mengumumkan secara resmi hasil perhitungan suara, rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta setelah di tingkat kabupaten kota selesai dilakukan rekapitulasi. Dan hari ini, setelah kemarin pleno dibuka oleh KPU, hari ini akan hari penetapan Pilkada DKI Jakarta, dan semua orang sudah tahu hasilnya bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memenangi Pilkada DKI Jakarta satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Karena syarat untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta adalah 50+1. Dan ini Rano Karno bersama Pramono Anung memperoleh suara 50,07% suara. Dan ini telah memenuhi syarat. Tetapi kita bukan lagi berbicara tentang kemenangan Pramono, karena sebelumnya kita semua sudah tahu bahwa Pramono akan memenangi Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara yang dicapai melalui quick count maupun exit poll pada saat hari pemilihan tanggal 27 November lalu. Sekarang kita berbicara tentang langkah politik yang akan diambil oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang sepertinya tidak menerima kenyataan dikalahkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Mungkin apa yang membuat mereka tidak menerima ini karena mereka merasa di backup oleh kekuatan yang sangat besar, kekuatan dari penguasa yaitu Kim Plus bersama di sana ada Pak Prabowo Subianto, dan kedua ada juga kekuatan Jokowi yang menjadi endorsement, ya pendukung dan menjadi saya bilang calon pilkada mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga. Tetapi akhirnya rakyat di Jakarta yang memang kita harus akui tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat di Jakarta sudah di atas rata-rata provinsi yang lain, memberikan pembelajaran yang kuat dan keras kepada Jokowi, khususnya yang baru lengser dari kursi presiden dan terlalu banyak cawe-cawe di pilkada-pilkada, memberikan pembelajaran bahwa rakyat yang cerdas tidak bisa ditipu, dibohongi oleh kamuflase, kesederhanaan, dan drama-drama politik lainnya. Jakarta telah menunjukkan bahwa Indonesia masih punya harapan untuk maju apabila seluruh masyarakat di seluruh provinsi yang ada di negara ini mau mengambil keputusan pemilihan dengan cerdas dan tidak tergiur oleh bansos-bansos dan gimmick-gimmick politik serta drama-drama politik serta kebohongan-kebohongan politik lainnya. Jakarta telah menjadi sebuah provinsi yang menunjukkan kekuatan suara rakyat. Nomor berikut adalah pasangan ini dikabarkan akan melakukan langkah politik dalam hukum, menggugat kemenangan Pramono Rano Karno di Mahkamah Konstitusi. Tetapi poin yang saya perhatikan, saya ikuti dari langkah-langkah yang sedang diambil adalah tidak menggugat tentang selisih suara, tetapi kepada profesionalisme KPU. Tujuannya apa? PSU, pemungutan suara ulang, karena dianggap KPU tidak profesional melaksanakan pilkada. Tidak profesionalnya karena rendahnya partisipasi masyarakat yang hadir di TPS, dan kedua mencoba membentuk sebuah situasi bahwa banyak yang tidak datang ke TPS karena tidak dapat undangan dari KPU, jajaran KPU di bawah yaitu tingkat PPS. Dan ini yang dianggap bahwa KPU tidak profesional melaksanakan pilkada, maka sudah harusnya dilakukan pemilihan ulang. Karena kalau kita melihat angka persentase pemilih yang datang menggunakan hak suaranya memang sangat rendah sekali, tergolong rendah, hanya sekitar setengahnya dari DPT yang ada. Dan ini akan dimainkan oleh pihak Ridho, dan mereka akan menggugat di sana, menggugat KPU untuk kemudian tidak menggugurkan kemenangan Pramono, tetapi memaksa KPU melakukan pemilihan suara ulang. Dan inilah pilkada ulang akan terjadi, maka kekuatan mereka yang pada saat 27 November lalu terpecah di banyak daerah, mereka akan fokuskan main di Jakarta untuk memenangkan pasangan Ridho. Tetapi saya pikir ini harus dikalkulasi ulang, karena kalau sampai mengganggu kedaulatan suara rakyat dengan cara-cara trik-trik tertentu, apalagi memperalat kekuatan hukum, kekuatan kekuasaan, rakyat bisa saja marah, berontak dan melakukan perlawanan. Dan yang tidak kondusif nanti adalah pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Kalau Jokowi sudah lengser dari presiden, dia akan menikmatinya dengan tertawa terbahak-bahak bahwa dia akan menertawakan kalau nantinya situasi menjadi chaos, kacau di seluruh Indonesia akibat perlawanan masyarakat. Prabowo yang akan dituding tidak mampu memimpin, padahal
Jokowi menjadi yang kerapnya. Akhirnya Jokowi terbahak dan apa yang terjadi, Prabowo bisa jatuh, naiklah Gibran menjadi presiden. Wow, waspadalah. Saya berharap bahwa Pak Prabowo tidak main-main dengan isu ini, karena tipikal dari Jokowi yang mau mengkhianati partainya, mengkhianati dia yang membesarkan dia, pasti akan terbawa juga, bisa satu saat mengkhianati Pak Prabowo. Dan jangan-jangan di proses ini nanti akan dikhianati. Ketika situasi negara menjadi kacau dan kondusif karena perlawanan rakyat, Jokowi terbahak, Prabowo yang akan menangis. Maukah ini terjadi? Maka saya berharap kejaksanaan dari Pak Prabowo Subianto untuk tidak memberikan restu soal pilkada Jakarta harus 2 putaran. Hentikanlah dan biarkanlah suara rakyat sekarang yang telah diputuskan dan ditentukan menjadi keputusan yang tetap. Ini untuk kebaikan pemerintahan Republik Indonesia ke depan, supaya terhindar dari gejolak sosial dan konflik di tengah masyarakat kita. Karena saya percaya, ketika Jakarta dipaksakan 2 putaran, kondusivitas Jakarta akan terganggu dan itu akan menjalar ke seluruh Indonesia. Percaya akan ini. Saya yakin. Maka hati-hati dan waspadalah tentang Jakarta sebagai barometer Indonesia. Salam dari saya, Rizal Hayat untuk Sosialis TV.